Padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu. Orang-orang yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah segala kemuliaan, segala pujian kami kembalikan untuk Engkau, sebab hanya Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Yesus yang siap untuk menanyakan firman Tuhan berkata, amin. Shalom warga gereja, kita percaya hari ini bukan kebetulan kita bisa berkumpul, dan saya bersukacita karena Oma diberikan umur sampai 90, luar biasa. Itu anugerah, tidak ada, jarang, itu termasuk kekuatan ekstra dari Tuhan. Firman Tuhan kali ini luar biasa. Bagaimana kita menjadi lansia kuat dan tangguh. Nah, saya juga berdoa sama Tuhan. Saat ini saya berumur 50 tahun, pas tahun ini, dan saya dibanding Oma yang cantik dan diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya berdoa, saya harus mencontoh gimana orang-orang di lansia ini yang luar biasa diurapi Tuhan dan masih semangat. Kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 14:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja bali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini luar biasa. Tuhan tidak lihat berapa lama kita jadi Kristen. Tuhan tidak lihat berapa lama umur kita, tapi Tuhan lihat apa? Apakah kita hari ini menjadi dampak, menghasilkan buah bagi lingkungan kita. Dan kita percaya lansia di GAB mana ini adalah lansia yang diurapi Tuhan, yang diberkati Tuhan, dimana di masa-masa usia yang luar biasa ini tetapi masih berjiwa muda. Saya sangat diberkati saudara. Sebagai lansia, mengapa lansia itu harus kuat dan tangguh? Kita percaya kita hari ini memiliki cucu sebagai juga anak, dan kita sebagai orang tua, apalagi emak ya, harus jadi contoh, jadi teladan. Yang pertama apa? Karena apa? Lansia itu bisa kuat dan tangguh apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Kita buka di dalam Yosua 1:9. Bisa dibacakan Bapak? 1:9. Yosua 1:9. Yes. Demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Jelaslah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kelemahan manusia itu apa? Merasa khawatir, merasa aduh aku tidak mampu. Dan satu hal, percayalah, Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Sampai saat ini kita bisa beribadah di gereja GAB mana itu karena anugerah Tuhan. Banyak orang-orang
sibuk melupakan ibadah, tapi kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan menjadi kekuatan kita. Dan percayalah, apapun yang kita hadapi, kesusahan kita, ada penyertaan Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 6:33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Dan saat ini kita mencari Tuhan, yaitu apa? Kita bagi yang rumahnya jauh datang untuk beribadah, dan percayalah Tuhan Yesus itu perhitungan. Dan satu lagi di dalam Yeremia 11 apa? Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Percayalah, kita sebagai lansia, percayalah ada masa depan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan itu perhitungkan saat ini, saudara. Percayalah. Ada amin, saudara? Yang kedua apa? Supaya kita tidak menjadi lemah. Kelemahan kita sebagai manusia dapat capek, lemah. Nah, di dalam Ibrani 10:25 demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pentingnya sebuah ibadah. Di saat ini kita beribadah di kelompok lansia yang luar biasa, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita bisa menguatkan satu sama lain, bisa menopang. Pentingnya ibadah, pada saat kita ibadah Tuhan itu berkenan. Karena apa? Jelas ya. Janganlah kita menjauhkan diri. Karena apa? Di saat kita menjauhkan diri, kita akan menjadi lemah, saudara. Dan biarlah kita senantiasa tetap beribadah hari Minggu, apapun yang didatangi gereja, tetap ikuti. Kami percaya di saat kita mengikuti, kita mendapatkan kekuatan baru, saudara. Yang terpenting lagi apa? Bagaimana menjadi lansia kuat dan tangguh. Wah, ini yang pertama apa? Kita tidak bersahabat dengan dunia. Kita buka di Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, sebagai kita yang berusia emas, hendaknya sikap kita bijaksana di dalam bersosialisasi. Kita harus tampil beda. Dan kita apa? Menjadi milik Kristus. Kita adalah ciptaan baru, saudara. Mungkin dahulu saya mau bersaksi gimana kehidupan saya dulu sebagai orang yang beragama Konghucu, yang belum mengenal Tuhan. Gimana kehidupan saya keras sebelum saya bertobat, sebelum saya benar-benar mengabdi sama Tuhan. Omongan saya kotor, saudara. Jujur, saya malu, saudara. Tapi setelah saya diubah Tuhan, saya dikikis dan saya dibentuk melalui proses yang luar biasa, yaitu apa? Melalui keluarga saya diproses. Gimana kehidupan keluarga saya yang keras, dan saya dibentuk Tuhan, dan akhirnya apa? Membuat saya itu lebih merendahkan diri, dan saya percaya tidak ada kekuatan tanpa Tuhan, saudara. Kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Terutama apa? Di dalam kita bergaul, kita harus hati-hati. Kenapa? Dunia ini kian lama kian jahat. Dan kita banyak yang di luar, banyak orang gosip, banyak orang kipu. Dan tapi kami percaya jemaat lansia tempat ini adalah jemaat yang dewasa rohani, yang diberkati Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saudara, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang menguatkan kita. Saya pernah alami, saya punya sahabat dulu waktu saya belum bertobat, gimana mengajak saya untuk dugem, tapi saya tolak.
Saya percaya semua itu hanya sementara. Setelah saya mengenal Tuhan, saya percaya kekuatan penghiburan sejati, kekuatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa, saudara. Yang kedua apa? Kita selalu merenungkan firman. Di dalam Yohanes 8 ayat 22 apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kenapa? Jelas firman-Mu itu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, tanpa firman Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita nggak tahu tahun ini kan lagi ada pilkada ya. Kita nggak tahu terjadi apa. Percayalah, tangan Tuhan melindungi kita. Kita diselamatkan, kita diberikan kekuatan. Percayalah. Maka dari itu kita harus berhati-hati, terutama dalam bergaul. Kita harus tetap bahwa kita sadar kita adalah ambasador, kita adalah umat-umat yang disertai Tuhan. Kita adalah duta-duta Tuhan. Biarlah melalui percakapan kita membawa dampak, kita membawa terang. Biar melalui ucapan kita banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui ucapan kita membawa orang-orang mengenal kepada Yesus. Melalui apa? Melalui kesaksian kita. Seperti Om itu bersaksi gimana di dalam usianya 90 lebih Tuhan pelihara. Kesimpulannya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia dan adil. Yang ketiga apa? Percaya campur tangan Tuhan. Apapun kondisi kita, mungkin saat ini kita mengalami situasi yang sulit, ekonomi atau sakit penyakit, percayalah Tuhan campur tangan dalam segala perkara. Kita buka di dalam Yesaya 41 ayat 10. Pak, bisa dibacakan? Pasal ayat 10. Jangan takut. Atasnya. Ayat 10 Pak. Ya. Bisa Pak? Janganlah takut. Yes. Karena aku menyertai engkau. Amin. Janganlah bimbang, karena akulah Allahmu. Amin. Aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Amin. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tidak usah takut, saudara. Oma-oma yang diberkati Tuhan, oma-oma yang cantik, tidak usah takut. Kenapa? Di usia saat ini Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudara. Dan jangan bimbang, karena kita percaya hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Dan hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain, saudara. Jelas ya? Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara. Jelas ya? Kita gak usah takut hari ini, apapun kondisi kita. Bahwa tangan Tuhan itu tangan yang dahsyat. Tidak ada satu kuasa pun dapat menghalangi kita. Tidak ada satu kuasa yang menyerang kita. Kenapa? Kita ada kuasa, yaitu apa? Tuhan penyertai kita. Karena Tuhan sang Immanuel itu, saudara. Yang terpenting apa? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Di saat kita mengalami krisis ekonomi, di saat kita mengalami terpuruk, percaya Tuhan itu baik, saudara. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang jadi masalah, apakah kita hari ini mengasihi Tuhan dengan tulus? Tuhan sudah matikan di kita, Tuhan sudah rela memberikan nyawanya. Apa yang kita berikan? Yaitu apa? Memberikan waktu kita, tenaga kita. Terlebih apa?
kita melayani Tuhan. Apapun pelayanan kita, mungkin kita pelayanan asar, terima tamu, kolektan, semua itu upahnya sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lihat berapapun yang kamu lakukan, Tuhan lihat hati kita, gimana hati kita tulus melayani Tuhan. Yang terpenting apa? Di dalam kita beribadah apa? Memiliki kerendahan hati. Sebagai di dalam Efesus 4:2 apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar, tunjukkannya kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, kita saat ini di masa usia emas, kita gak usah takut, dan kita apa ya, harus memiliki apa ya, kerendahan hati, dan kita percaya Tuhan itu luar biasa. Saat kita rendah hati, Tuhan menolong saudara. Dan apa? Kita harus menunjukkan apa? Kasih, lemah lembut. Mungkin melalui perkataan kita jadi berkat. Mungkin banyak dari kita dari kaum lansia yang mungkin mengalami beban berat. Marilah kita membantu. Mungkin kita ada masalah apa, ada kumpulan apa, kita doakan. Dan satu hal, apa yang kita kerjakan itu Tuhan perhitungkan. Satunya apa? Tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 apa? Tolong Pak dibaca kapan? 17 ayat 5 Pak, Yeremia. Coba 5 ayat 5 Pak. Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang hina, dan yang hatinya berpaling dari Allah. Iya, betul. Begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Coba Pak, Yeremia 17 ayat 7 Pak. Amin. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap. Yes, luar biasa ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Kesimpulan dari firman ini apa? Yang pertama apa? Apapun kondisi kita gak usah takut. Kenapa? Ada Allah yang perkasa, yaitu Tuhan Yesus, yang menyertai kita. Dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Terutama untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Dan kita gak usah takut, dan kita gak usah khawatir. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Gak usah khawatir, saudara. Kita percaya hari ini kita masih bisa menikmati hidup ini karena kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini, biarlah kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala kebaikan dan kemurahan. Kita percaya bahwa Allah itu dahsyat. Kita nggak usah takut. Hari-hari ini kita banyak, apalagi kan kita banyak mendengar ada virus macam-macam, nggak usah takut. Kita percaya di dalam Yesaya 1 ayat 10 apa? Ada penyertaan Tuhan. Kita akan satu pujian, kau tidak takut. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sungguh Tuhan, firman luar biasa bagi kami Tuhan, sebagai kami yang masih usia masa, bagi kami Tuhan, biar kehidupan kami menjadi berkat, menjadi dampak. Biar melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Kami sadar Tuhan, dalam kehidupan kami sering lalai. Biar Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, untuk kami Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jelas firman berkata, bukanlah orang bersuruh Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami sadar Tuhan, dalam kehidupan kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus. Pegang tangan kami, Roh Kudus. Orang-orang yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah segala kemuliaan, segala pujian kami kembalikan untuk Engkau, sebab hanya Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Shalom warga kerajaan. Kita percaya hari ini bukan kebetulan kita bisa berkumpul, dan saya bersukacita karena Oma diberikan umur sampai 90, luar biasa. Itu anugerah, tidak ada, jarang, itu termasuk kekuatan ekstra dari Tuhan. Firman Tuhan kali ini luar biasa. Bagaimana kita menjadi lansia kuat dan tangguh. Nah, saya juga berdoa sama Tuhan. Saat ini saya berumur 50 tahun, pas tahun ini, dan saya dibanding Oma yang cantik dan diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya berdoa, saya harus mencontoh gimana orang-orang di tempat lansia ini yang luar biasa diurapi Tuhan dan masih semangat. Kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini luar biasa. Kita Tuhan tidak lihat berapa lama kita jadi Kristen. Tuhan tidak lihat berapa lama umur kita, tapi Tuhan lihat apa? Apakah kita hari ini menjadi dampak, menghasilkan buah bagi lingkungan kita. Dan kita percaya lansia di GAB mana ini adalah lansia yang diurapi Tuhan, yang diberkati Tuhan, dimana di masa-masa usia yang luar biasa ini tetapi masih berjiwa muda. Saya sangat diberkati saudara. Sebagai lansia, mengapa lansia itu harus kuat dan tangguh? Kita percaya kita hari ini memiliki cucu sebagai juga anak, dan kita sebagai orang tua, apalagi emak ya,
harus jadi contoh, jadi teladan. Yang pertama apa? Karena apa? Kita bisa kekuatan Tuhan apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Kita buka di dalam Yosua 1 ayat 9. Bisa dibacakan Bapak? 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Yes. Demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Jelas dah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kelemahan manusia itu apa? Merasa khawatir, merasa aduh aku tidak mampu. Dan satu hal, percayalah, Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Sampai saat ini kita bisa beribadah di gereja di Abimana itu karena anugerah Tuhan. Banyak orang-orang sibuk melupakan ibadah, tapi kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk apa? Untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan menjadi kekuatan kita. Dan percayalah, apapun yang kita hadapi, kesusahan kita, ada penyertaan Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 6:33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Dan saat ini kita mencari Tuhan. Ya Bapak, kita bagi yang rumahnya jauh datang untuk beribadah. Dan percayalah Tuhan Yesus itu perhitungan. Dan satu lagi di dalam Yeremia 11 apa? Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Percayalah, kita sebagai lansia, percayalah ada masa depan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan itu perhitungkan saat ini, saudara. Percayalah. Ada amin, saudara? Yang kedua apa? Supaya kita tidak menjadi lemah. Kelemahan kita sebagai manusia dapat capek, lemah. Nah, di dalam Ibrani 10:25 demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pentingnya sebuah ibadah. Di saat ini kita beribadah di kelompok lansia yang luar biasa, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita bisa menguatkan satu sama lain, bisa menopang. Pentingnya ibadah, pada saat kita ibadah Tuhan itu berkenan. Karena apa? Jelas ya. Janganlah kita menjauhkan diri. Karena apa? Di saat kita menjauhkan diri, kita akan